Halo sahabat Borneo, selamat datang dan berjumpa kembali di channel Bisikan Borneo. Untuk kisah kali ini kita ambil dari kisah yang terjadi di tanah Kalimantan yang berjudul Tragedi Sampit, Perang Berdarah Suku Dayak dengan Suku Madura. Untuk kisah kali ini kita ingatkan bahwa tragedi di masa lalu yang akan kita ceritakan kembali bukan untuk menyinggung kelompok tertentu atau mengembalikan dendam lama. Hal ini kita niatkan sebagai pengingat dan pelajaran, sehingga kejadian yang sama bisa kita hindari di masa depan. Semoga ini jadi pelajaran berharga bagi kita semua. Di mana bumi dipijak, di situ langit dijunjung. Di mana saja kita berada, maka hormati dan hargai segala adat di sana. Dan sebelum kita mulai kisahnya, jangan lupa klik tombol subscribe maupun tombol like-nya. Jangan lupa juga klik tombol lonceng notifikasinya, agar tidak ketinggalan cerita Bisikan Borneo yang lainnya. Tragedi Sampit, perang berdarah antara suku Dayak dengan suku Madura, pada tanggal 18 Februari tahun 2001. Sekali lagi kita ingatkan, bahwa tragedi di masa lampau kita ceritakan kembali bukan untuk menyinggung kelompok tertentu atau mengembalikan dendam lama. Hal ini kita niatkan sebagai pelajaran, sehingga kejadian yang sama bisa kita hindari di masa depan. Suku Dayak adalah suku yang mendiami Pulau Kalimantan. Masyarakat Dayak memiliki tali saudara dengan suku Banjar. Keduanya konon berasal dari kakak beradik, di mana sang adik tinggal di keramaian dan menjadi suku Banjar, sementara sang kakak hidup dengan alam, menjadi suku Dayak. Masyarakat Dayak sebenarnya merupakan penduduk yang cukup pemalu dan ramah. Banyak orang dari daerah lain diterima di tanah Kalimantan dengan baik oleh Dayak selama mereka tidak membuat onar dan melanggar budaya turun-temurun di sana. Kekacauan yang terjadi adalah buntut dari beberapa konflik lebih 20 tahun sebelum tahun pecahnya peperangan ini. Dari data yang sudah dihimpun, ada beberapa kejadian yang memang selalu berhubungan antara suku Madura dan suku Dayak. Di antaranya bersifat ekonomi, kekerasan dan asusila. Namun selama waktu itu pula konflik dapat diselesaikan dengan kesepakatan adat. Namun dari tren yang terlihat sering kali korban jatuh dari sisi suku Dayak, sementara pihak kepolisian dirasa tidak serius dan sering kasusnya menghilang saja tanpa ada kejelasan. Lambat laun, jumlah suku Madura yang berada di tanah Kalimantan bertambah pesat. Bahkan jajaran dewan dan pimpinan kota saat itu umumnya memiliki darah keturunan Madura. Dominasi Madura mulai terasa setelah beberapa hukuman dinilai selalu menguntungkan pihak suku Madura. Contohnya adalah tahun 2000, di Pangkut, Kota Waringin Barat, satu keluarga Dayak tewas dibantai oleh orang Madura. Pelaku pembantaian lari,
tanpa ada sama sekali penyelesaian hukum. Tahun 2000, di Palangkaraya, satu orang suku Dayak tewas oleh pengeroyok suku Madura di depan gedung Gereja Immanuel, Jalan Bangka. Para pelaku lari, tetapi tidak ada tindak lanjut polisi. Suku Madura yang berperawakan keras, beberapa di antaranya mulai menekan suku Dayak kala itu. Baik dari segi pekerjaan dan pemerasan. Pepohonan dan hutan suku Dayak ditebang, dibuka demi kepentingan bisnis dan dibangun bangunan oleh para pendatang. Suku Banjar pun mengalami hal demikian, namun suku Banjar masih melawan, berbeda dengan suku Dayak yang memilih mengalah, dan memang seperti itulah sifat aslinya, mereka mengalah sampai akhirnya terus terhimpit hingga hampir ke hutan. Serangkaian kejadian yang tidak bisa disebutkan satu persatu itu akhirnya menjadi pupuk kemarahan di hati suku Dayak. Puncaknya adalah ketika ada isu bahwa suku Madura hendak menjadikan tanah Kalimantan sebagai Sampang Kedua, dan menekan maupun menindas suku asli tanah tersebut. Selain itu terdapat pula kabar bahwa salah satu anak kepala suku Dayak mengalami perlakuan tidak menyenangkan, pemerkosaan oleh sejumlah orang yang berasal dari suku Madura. Hal ini yang tidak bisa lagi diterima masyarakat Dayak kala itu. Akibat hal itu, suku Dayak yang tadinya tertekan dan jumlahnya sedikit jika dibandingkan dengan pendatang, akhirnya bersatu, merapatkan barisannya bersama suku Banjar. Mereka akhirnya melakukan perlawanan atas apa yang terjadi pada saudara-saudara mereka saat itu. Bagi suku Dayak, suku Madura sudah tidak pantas lagi berada di tanah Kalimantan dan tidak sesuai dengan nilai-nilai yang selama ini mereka jaga. Dan dari momen inilah, desas-desus mengenai kemampuan magis masyarakat Dayak akhirnya dimunculkan ke permukaan. Iya, hanya dalam keadaan terdesak dan demi membela sukunya. Berbagai senjata diacungkan di udara hari itu. Masyarakat suku Dayak memanas. Mereka yang selama ini ramah dan diam, mulai menunjukkan sisi tegas dan keras. Dengan berkelompok, mereka menyisir pemukiman, mencari para pelaku pengeroyokan, pembunuhan dan segalanya yang selama ini bebas. Konon, suku Madura dapat dikenali dari aromanya oleh suku Dayak. Mereka dapat membedakan mana pendatang dari daerah lain, dan mana pendatang dari suku Madura. Terlebih adalah siapa yang selama ini berbuat onar di tanah mereka. Menurut beberapa orang, suku Dayak melihat suku Madura saat itu kepalanya menyerupai sapi dan berbau sapi. Itulah tanda orang Madura. Peperangan tak dapat dihindarkan. Suku Madura yang selama ini mengira suku Dayak lemah ternyata menjadi pemberani dan tegas. Pertempuran pecah dan Sampit menjadi arena perang yang mengerikan. Suku Madura bisa dibilang menjadi buronan di satu wilayah tanah Kalimantan.
Mendengar saudaranya melakukan perlawanan, suku Dayak yang selama ini berpencar dan menyebar ke Kalimantan Timur, Kalimantan Selatan, Kalimantan Barat bahkan Malaysia akhirnya pulang. Selain itu suku Dayak Dalam yang selama ini bermukim di dalam hutan pun ikut dan bergabung dengan suku Dayak dan suku Banjar di Sampit saat itu. Kini suku Dayak kembali menjadi dominasi di tanah nenek moyangnya. Beberapa orang suku Madura mencoba melawan, namun gagal, karena suku Dayak bukanlah suku biasa. Mereka memiliki keahlian dalam menggunakan mandau, sejenis pedang khas Dayak, dan sumpit. Mereka berjalan dengan tombak, panah dan senjata tajam di genggaman mereka. Begitu mereka merasakan keberadaan orang Madura, maka mereka akan mengejar dan menghabisinya. Pengungsian besar-besaran terjadi. Konflik pecah dengan sangat mengerikan. Namun suku Dayak tetaplah suku Dayak yang mengetahui nilai luhurnya. Data mencatat, serangan hanya dilakukan pada mereka, suku Madura yang berada di jalan dan melawan. Tidak ada serangan lain. Bahkan suku Dayak sama sekali tidak melakukan perusakan pada rumah ibadah agama lain. Mereka bahkan tidak menyerang suku Madura yang berlindung di gereja atau masjid. Pemandangan hari itu di jalan-jalan sangat mengerikan. Jenazah bergelimpangan di mana-mana, kepala-kepala manusia ditancapkan di ujung tombak dan diarak. Sebagian lainnya, tubuhnya diikat dan digeret menggunakan motor. Jalanan basah oleh darah dan gelimpangan mayat. Kepala-kepala itu diangkat dan dibawa keliling daerah. Beberapa lagi dibiarkan menggelinding di jalanan. Menurut kabar yang beredar, air sungai pun berubah menjadi warna merah akibat darah dari para korban yang dibuang ke sungai. Beberapa di antaranya dikeluarkan dahulu isi perutnya. Suku Madura jelas kalah jumlah dan kalah tanding saat itu. Yang mereka hadapi adalah orang-orang yang bahkan tidak dapat dilukai dengan senjata tajam dan mampu mendeteksi keberadaan mereka hanya dari bau. Pihak kepolisian tidak bisa berlaku banyak. Konflik pecah dan tersebar secara merata. Di antara para polisi juga merupakan keturunan suku Madura dan membuat mereka harus mengungsi. Kerusuhan ini terus berlanjut hingga tanggal 20 Februari. Kota Sampit lumpuh. Segala kegiatan dihentikan baik itu sekolah, pekerja kantoran, pegawai negeri sipil dan bahkan banyak pemilik warung menutup tokonya dan mengungsi. Setiap ada orang yang berani melewati titik perkumpulan orang itu akan diperiksa. Jika logatnya Madura atau memiliki bau sapi, maka akan dicegat dan dihabisi. Sebaliknya, suku lain hanya akan diperintahkan untuk berbalik dan pulang tanpa mengalami kekerasan atau intimidasi apapun. Malam harinya, listrik padam. Kengerian bertambah dengan kondisi yang gelap gulita. Beberapa komplek perumahan diadakan jaga malam.
Suku-suku lain selain Madura dan Dayak berarahan perkampungannya dan berjaga-jaga agar tidak ada orang luar yang bersembunyi. Di saat keos seperti ini dengan konflik yang masih berkecamuk, muncul kabar menghebohkan lainnya. Ketika suku Dayak dalam masuk ke Sampit, konon bersamanya masuk sosok legenda Dayak yakni Panglima Burung dan Panglima Kumbang. Panglima Burung menjadi salah satu nama yang merebak di kalangan masyarakat Dayak dan ditakuti warga Madura kala itu. Menurut kabar yang beredar, Panglima Burung sejatinya adalah orang pendiam dan pemalu. Ia sangat ramah dan jarang berinteraksi dengan orang lain. Namun saat perang ini meletus, ia menjadi salah satu yang membantu serangan dengan cara membunuh tanpa terlihat. Mandau-mandau berterbangan di udara dan langsung menyerang leher para musuh hingga terputus. Banyak saksi yang membenarkan keberadaan mandau terbang ini selama konflik Sampit berlangsung. Tanda Panglima Burung telah bergabung dalam pertempuran besar-besaran ini. Di tengah ketakutan dan gelap itu pula, sirine pemadam kebakaran terus berbunyi. Kebakaran dan asap membumbung tinggi di langit. Asalnya dari mana lagi kalau bukan dari rumah-rumah warga Madura yang dibakar? Kalau tidak dibakar, mereka akan kembali. Ucap salah seorang suku Dayak. Para pengungsi berfokus pada instansi pemerintahan. Tidak ada dari mereka berani kembali ke rumah masing-masing saat itu walaupun di antara mereka ada dari suku lain. Mereka diperintahkan memasang kain kuning atau kunyit di depan rumah mereka sebelum mengungsi agar dikenali bahwa itu bukanlah rumah suku Madura. Perang ini juga terjadi di luar Sampit. Menyebar ke kota Sambas, Palangkaraya dan Pontianak, walau epicentrum perang tetap tertinggi di Sampit. Tercatat setidaknya 500 orang tewas kala itu, walaupun banyak yang yakin jumlah sebenarnya adalah mendekati 1000 dikarenakan banyaknya jenazah yang dibuang atau tidak ada data pasti berapa jumlah orang yang meregang nyawa saat itu. Sementara dari sisi suku Dayak, tidak diketahui data pasti berapa jumlah korban. Pada tanggal 23 Februari kondisi sudah bisa dikatakan pulih. Walaupun kewaspadaan masih tinggi kala itu. Air PAM masih berwarna merah, konon dikarenakan oleh darah. Sementara itu para penduduk suku Dayak dalam kembali ke hutan, dan orang-orang Dayak dari berbagai daerah kembali ke daerahnya. Suku-suku selain Madura juga kembali ke rumah, dan mendapati rumahnya dalam keadaan utuh, tidak dijarah, dan tidak dibakar. Sementara masyarakat Madura saat itu memilih pulang ke Madura karena takut dan khawatir akan terjadinya konflik susulan. Selain itu harta benda dan rumah mereka pun sudah habis terbakar. Beberapa tahun lalu, konflik serupa hampir saja terulang namun tindakan cepat polisi berhasil meredakan konflik tersebut sehingga tidak meluas.
Semoga ini jadi pelajaran berharga bagi kita semua. Di mana bumi dipijak, di situ langit dijunjung. Di mana saja kita berada, maka hormati dan hargai segala adat di sana. Kejadian ini tidak akan terjadi jika tiap-tiap etnis hidup berdampingan dengan saling menghargai antar manusia. Dan satu lagi, jangan pernah membangunkan harimau tidur. Semoga kejadian yang sama tidak terulang lagi, dan kita sebagai bangsa Indonesia adalah satu kesatuan. Suku Dayak dan suku Madura akhirnya berdamai. Dan hal itu disimboliskan dengan sebuah tugu, tiang berukir dari kayu yang cukup tinggi. Tujuannya agar semua orang di setiap penjuru dapat melihat dan tahu bahwa perdamaian dan keamanan ada di atas segalanya. Pada 2015, didirikan sebuah monumen yang lebih megah dan besar, dan di tengah monumen tersebut, monumen lama berupa ukiran kayu tadi tetap dipertahankan. Referensi dari berbagai sumber Google, Facebook, dan lain-lain. Oke sahabat Borneo, sekian untuk kisah kali ini. Apakah kalian juga pernah mengalami? Tulis di kolom komentar pendapat dan jangan ragu bagi kalian yang ingin berbagi kisah-kisah horor atau mistis yang pernah kalian rasakan di tanah Borneo. Semoga kisah ini bisa bermanfaat dan menjadi pelajaran bagi kita semua. Dan bagi sahabat Borneo yang baru bergabung di channel ini, jangan lupa subscribe, like, dan bagikan lawan kakawanan, dingsanak, kula-kula ataupun semuanya. Dan nantikan terus kisah-kisah misteri Kalimantan hanya di channel Bisikan Borneo ini. Terima kasih atas support semuanya. Mudah-mudahan pian sabarataan sihat selalu.